Pertama, untuk tidak ditahan. Yang kedua, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Dan yang ketiga, saya sudah perintahkan juga kepada Kapolri untuk tidak membuat lagi kontroversi, hal-hal yang membuat kontroversi di masyarakat. Bagi saya yang penting transparan. Hanya menjamin agar Novel tidak ditahan, petinggi KPK juga siap mundur dari kursi pimpinan. Hubungan KPK dan Polri kembali menghadapi gelombang setelah petugas Bareskrim menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Petinggi KPK mengaku terkejut karena tidak mendapatkan informasi penangkapan Novel. Mereka juga akan melakukan berbagai upaya untuk menangguhkan penahanan Novel. Bagi petinggi KPK, penangkapan Novel cukup mengguncang lembaganya. Pasalnya, selama ini hubungan KPK dan Polri mulai mencair setelah petinggi KPK dan Polri menggelar serangkaian pertemuan. Kalau nggak dikabulkan, kan saya sudah bilang, ada upaya atau jalan lain yang mungkin menjadi alternatif dari para pimpinan. Ya, kalau alternatif lain itu juga dilakukan dan tidak diindahkan, saya sebagai salah satu pimpinan, saya bilang saya itu udah komit saya untuk mundur. Ya, saya bicara di sini kan atas nama kelembagaan, lembaga penegak hukum yang saya anggap memiliki integriti, mempunyai karismatik. Tapi kalau diabaikan, ya percuma. Mandat dari negara yang diberikan ke saya melalui Kepres, lebih baik saya kembalikan dengan hormat. Namun, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Polisi Budi Waseso menegaskan, penangkapan Novel Baswedan tidak terkait hubungan KPK dan Polri. Ini kan pelaku tersangka dan dia melakukan, ya kan, sama dengan pembunuhan, ya. Jadi kalau nanti ini dibela, saya juga tidak apa-apa. Seandainya Novel ini dibolehkan dan dibela untuk menjadi tersangka, dibebaskanlah. Berarti nanti undang-undangnya harus dirubah bahwa setiap anggota Polri, karena pada saat dia Polri kan, boleh nembak orang mati, tidak boleh diperkarakan, gitu jadinya kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita penegakan hukum murni, ya, jangan dikaitkan dengan nanti lembaga KPK atau apa, jangan, ya. Ini kebetulan oknumnya saja lah, ya. Sekali lagi kawan-kawan, ini oknumnya. Jadi biarlah penegakan hukum ini berjalan seperti apa adanya, tanpa ada dicampuri dengan masalah-masalah lain, ya. Itu yang kita harapkan begitu, ya. Setelah mencuat kasus Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, hubungan KPK dan Polri mulai mencair. Di bawah pimpinan baru, KPK berusaha menjalin hubungan sinergis dengan Polri. Namun kini hubungan kedua lembaga kembali diuji dengan penangkapan salah satu penyidik andal KPK, Novel Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Ya baik, dan pemirsa, Novel juga pernah menangani kasus suap simulator SIM yang menjerat mantan Kakor Lantas Irjen Joko Susilo. Tak banyak yang tahu siapa Novel Baswedan. Pria 38 tahun yang pernah menjabat Kepala Satuan Reskrim Polres Bengkulu ini adalah salah satu penyidik terbaik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Semenjak menjadi penyidik tahun 2007, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 itu dikenal memiliki integritas dan pantang menyerah. Sejumlah kasus korupsi kelas kakap pernah digarapnya selama berkantor di Kuningan. Salah satunya saat mengungkap skandal korupsi Wisma Atlet yang menyeret mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin serta Angelina Sondah. Novel Baswedan sendiri yang menjemput Nazarudin setelah tertangkap Interpol di pelariannya di Kolombia. Novel Baswedan juga yang menjemput terpidana kasus korupsi Nunung Nurbaiti dari Singapura.
Novel juga menyidik kasus dugaan suap di pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemudian menyeret Miranda Gultom. Operasi tangkap tangan Bupati Buol, Amran Batalipu, juga menjadi salah satu prestasinya. Novel juga yang menggelandang Amran Batalipu ke kantor KPK dari lokasi tangkap tangan di Buol. Tak sampai di situ, salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani penyidik yang masih sepupu Menteri Anies Baswedan adalah kasus korupsi simulator SIM yang menjerat perwira tinggi aktif Polri Irjen Joko Susilo. Tim TV One mengabarkan. Ya, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan perbincangan membahas. Tak banyak yang tahu siapa Novel Baswedan. Pria 38 tahun yang pernah menjabat Kepala Satuan Reskrim Polres Bengkulu ini adalah salah satu penyidik terbaik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Semenjak menjadi penyidik tahun 2007, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 itu dikenal memiliki integritas dan pantang menyerah. Sejumlah kasus korupsi kelas kakap pernah digarapnya selama berkantor di Kuningan. Salah satunya saat mengungkap skandal korupsi Wisma Atlet yang menyeret mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin serta Angelina Sondah. Novel Baswedan sendiri yang menjemput Nazarudin setelah tertangkap Interpol di pelariannya di Kolombia. Novel Baswedan juga yang menjemput terpidana kasus korupsi Nunu Nurbaiti dari Singapura. Novel juga menyidik kasus dugaan suap di pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemudian menyeret Miranda Gultom. Operasi tangkap tangan Bupati Buol, Amran Batalipu, juga menjadi salah satu prestasinya. Novel juga yang menggelandang Amran Batalipu ke kantor KPK dari lokasi tangkap tangan di Buol. Tak sampai di situ, salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani penyidik yang masih sepupu Menteri Anies Baswedan adalah kasus korupsi simulator SIM yang menjerat perwira tinggi aktif Polri Irjen Joko Susilo. Tim TV One mengabarkan. Ya, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan perbincangan membahas